Hai Tribuners, masih semangat tentunya dalam gelaran Piala Dunia 2022 kan? Nah, saya Delta Gonzalez hadir kembali dalam program Super Score edisi spesial Piala Dunia. Untuk hari ini kita akan mengulas laga dari Grup H, Korea Selatan versus Portugal. Cukup big match ini ya, dan sudah bergabung dengan saya yang akan mengulas laga ini adalah Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar, dan juga Bli Komang Agus, wartawan olahraga Tribun Bali. Halo Bang Giri, Bli Halo Komang. Delta. Halo Delta, tetap semangat. Semangat terus, kita jumpa lagi di laga Korea Selatan versus Portugal. Ini dari grup H, yang mana memang Portugal sudah pasti lolos dengan 6 poin di puncak klasemen, kemudian disusul Ghana dengan 3 poin, Korea Selatan 1 poin, sementara Uruguay terperosok di dasar klasemen dengan 1 poin pula. Nah, Bang Giri, secara mengejutkan memang Korea Selatan tumbang dari Ghana. Saya nontonnya sampai gemes ini kan ya. Jadi kebobolan 3 gol dengan skor 2-3 untuk Ghana. Namun di laga pertama imbang 1-1 dari Uruguay. Nah, seperti apa ini penampilan dari Korea Selatan di 2 match terakhir? Apakah sudah cukup memuaskan atau justru di luar dugaan? Ya, saya pikir Korea Selatan di Piala Dunia 2022 Qatar ini sudah start dengan bagus lah. Berhasil bisa dikatakan menahan Uruguay dengan skor 0-0. Ya. Tapi ternyata di pertandingan kedua langkah bagus itu tidak terbukti setelah melawan Ghana. Mereka kalah 2-3, sebuah kekalahan yang patut mengecewakan lah, karena ini akan menggerus peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Seperti kita ketahui di pertandingan ketiga, di matchday ketiga ini mereka akan berhadapan dengan Portugal yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar. Tapi walaupun Portugal tidak memiliki tidak memiliki kepentingan di pertandingan ini, tapi ini adalah tetap pertandingan sulit bagi Korea Selatan. Melawan Ghana, saya pikir Korea Selatan tidak layak kalah. Mereka menguasai pertandingan, menciptakan begitu banyak tendangan, walaupun yang on target hanya 7 dari 22 percobaan. Ball possession adalah 64 berbanding 36. Itu sangat luar biasa menurut saya. Melawan tim sekelas Ghana, mereka bisa menguasai, dan yaitu tadi, ternyata ada kesalahan di penghujung pertandingan atau di menit 68 tepatnya. Korea Selatan dihukum dengan gol yang kemudian berujung dengan kekalahan. Ya, sebenarnya lagi-lagi konsentrasi lini belakang yang harus diperbaiki dalam pertandingan ke depan nanti setelah mereka kalah melawan Ghana. Konsentrasi menjaga setiap sudut, setiap pergerakan lawan. Jangan dibiarkan lawan memiliki ruang tembak, memiliki kesempatan untuk melakukan tembakan ke gawang. Dan akhirnya Korea Selatan dihukum dengan itu. Satu pemain lepas ketika bola nyelonong begitu saja, ditahan, kemudian dieksekusi dan menjadi gol dan kalah. Walaupun ya memang secara matematika menguasai pertandingan, menciptakan banyak peluang, tidak selalu berujung gol. Dan itu terjadi pada Korea Selatan ketika melawan Ghana. Mereka superior dalam pertandingan, tapi nyatanya juga kalah. Dan ini akan menjadikan langkah mereka, walaupun masih ada peluang, menjadikan langkah mereka menghadapi Portugal menjadi berat untuk lolos ke babak 16 besar. Ya, dan kalau kita flashback sedikit saat lawan Ghana, memang Korea Selatan begitu terburu-buru di menit akhir ya, sampai waktu tinggal berapa menit pun mereka masih tetap menekan di area pertahanan Ghana, dan akhirnya memang harus tunduk 3-2 atas Ghana, itu dari Korea Selatan. Bli Komang, Portugal ini sudah gampang dia ya, sudah santai-santai dia untuk bisa melenggang ke 16 besar. Nah, ada nggak sih poin-poin yang mengesankan mungkin dari Bli Komang untuk pengamatan Portugal di Piala Dunia fase grup ini? Ya, Delta, kalau kita lihat performa Portugal di penyisihan grup ini dari 2 laga yang sudah dilakoni, itu harus kita akui bahwa Portugal menunjukkan kualitas tim yang sangat baik ya. Berhasil meraih 2 kali kemenangan
dan mereka juga punya produktivitas gol yang sangat baik ya, bisa mencetak 5 gol dari 2 laga. Nah, ini menjadi semacam ancaman bagi tim-tim lain yang bahwa Portugal di Piala Dunia 2022 ini bisa menjadi salah satu kandidat juara mungkin ya, penantang bagi calon juara lainnya. Dan dia menjadi tim yang sudah memastikan diri lolos ke 16 besar. Menghadapi Korsel, sejatinya kalah pun mereka masih tetap akan lolos dan menjadi juara grup ya. Jadi sebenarnya partai ketiga ini bisa dianggap sebagai laga formalitas bagi Portugal, asalkan tidak kalah terlalu banyak dari Korsel ya. Tapi saya kira bagaimanapun Portugal akan tetap tampil dengan dengan target untuk meraih kemenangan, paling tidak bisa bermain imbang, tidak begitu saja memberikan kemenangan kepada Korsel, karena ya kemenangan maupun hasil imbang tentu akan menambah kepercayaan diri tim, akan membuat mental tim makin baik, percaya diri untuk bisa melangkah ke babak-babak selanjutnya. Dan kalau kita lihat di skuad Portugal masih mengandalkan Ronaldo, dan saya kira Ronaldo juga masih menunjukkan kualitasnya meskipun tidak seperti 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Kalau kita di usia yang 37 tahun ini, Ronaldo masih menjadi ancaman bagi lawan, dan dia sudah bisa mencetak gol di Piala Dunia Qatar ini. Dan secara khusus kalau dari pemain-pemain lain, mungkin Bruno Fernandes patut kita beri sorotan ya, beri catatan, dia tampil gemilang, bisa menjadi dirijen lapangan tengah sekaligus bisa menjadi finisher di timnas Portugal. Jadi Fernandes di Euro 2020 lalu tampil melempem, tapi bisa jadi di Piala Dunia 2022 Qatar ini bisa menjadi panggung bagi Fernandes untuk menunjukkan kualitas dia, paling tidak bisa lepas dari bayang-bayang Ronaldo. Ya, dan Ronaldo di usianya yang sudah 37 tahun ini, 3 tahun lagi 40 tahun, memang masih menunjukkan kualitasnya dan masih layak untuk bisa menjadi ujung tombak dari timnas Portugal. Oke, mungkin juga Ronaldo sudah bisa untuk mengajari juniornya seperti Joao Felix, Bruno Fernandes agar bisa menjadi suksesornya di timnas Portugal untuk masa depan. Itu untuk Portugal yang memang sudah melenggang bebas ke 16 besar, sudah lolos. Nah, ini jika Portugal memang menargetkan poin yang sempurna dan kemenangan di laga ini, tentunya Korea Selatan akan menjadi bagi Korea Selatan, Bang Giri, akan menjadi laga yang kan cukup berat ya. Tentunya Korea Selatan juga harus all out lawan Portugal, dan terlebih nih ada minusnya di sini. Kemarin saat lawan Ghana saya sangat kaget, saya terkejut, saya terhenyak. Pelatihnya di kartu merah karena waktu itu memang dianggap melakukan protes keras. Tapi saya juga mikir ini jangan-jangan sudah skenarionya Paulo Bento, karena kan Paulo Bento asalnya dari Portugal. Apakah dia tidak mau ketemu dengan negara asalnya di sini? Tanggapannya Bang Giri? Iya, ini akan menjadi pertandingan sulit bagi Korea Selatan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Lawannya adalah Portugal. Tapi kita tidak tahu skenario Portugal melawan Korea Selatan ini. Apakah akan mengambil langkah safety untuk fokus ke babak 16 besar dengan menurunkan pemain-pemain cadangan seperti yang dilakukan oleh Prancis? Kalau memang itu dilakukan, ini akan menjadi keuntungan bagi Korea Selatan. Korea Selatan harus memaksimalkan seluruh kekuatannya, kecepatan-kecepatannya. Seperti kita ketahui ketika melawan Ghana, mereka sudah melakukan semuanya, melakukan tembakan yang begitu banyak, melakukan penguasaan bola yang begitu bagus, tapi finishing touch memang tidak berada di pihak Korea Selatan, sehingga hanya 2 gol yang tercipta, sementara Ghana mencetak 3 gol sehingga kalah, dan perjuangan dilanjutkan di pertandingan ketiga ini melawan Portugal, yang dibilang Bli Komang tadi memiliki skuad lengkap, memiliki alasan kuat untuk barangkali akan menjadi juara di Piala Dunia kali ini. Tentu Ronaldo sudah mendapatkan semuanya, Euro dia udah juara, dan sekarang di usia yang 37
mungkin akan menjadi Piala Dunia terakhirnya kalau memang fisiknya tidak mencukupi dan tidak dipanggil oleh pelatih pada Piala Dunia nanti. Ini akan menjadi ya bagi Korea sangat sulit. Tapi kalau Portugal mengambil skenario seperti yang dilakukan Prancis, itu akan menguntungkan. Sementara mengenai pelatih Paulo Bento, saya tidak tahu apakah ini ada skenario tertentu atau tidak. Kita ketahui bahwa dia berasal dari Portugal di Piala Dunia 2002 maksud saya di Korea Jepang. Dia menjadi bagian dari yang saat itu Golden Age atau apanya tim terbaiknya Portugal, tapi ternyata saat itu melawan Korea Selatan mereka kalah. Di situ ada Rui Costa dan lain-lain. Dan sekarang Paulo Bento menjadi pelatih Korea Selatan. Di pertandingan terakhir fase grup, mereka akan berhadapan dengan Portugal. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan pertemuan antara Korea Selatan dengan Portugal, sehingga dia tidak mau jika Korea Selatan mengalahkan Portugal kemudian menjadi musuh bersama masyarakat Portugal atau gimana, saya tidak tahu. Tapi yang pasti saya pikir Paulo Bento bertanggung jawab terhadap Korea Selatan saat ini. Saat ini dia berada di pihak Korea Selatan sebagai konsekuensi pekerjaannya, profesionalitasnya, dia akan berbuat yang terbaik walaupun tidak ada di pinggir lapangan ketika melawan Portugal nanti. Iya. Tapi layak sih kalau Paulo Bento protes keras waktu itu, karena memang kalau dilihat Korea Selatan berhak mendapatkan corner kick waktu itu, tapi malah wasit keburu meniupkan peluit panjang yang memang jamnya juga sudah habis waktunya. Oke, saya jadi ingat ini Paulo Bento merupakan pelatih non Korea Selatan yang melatih Korea Selatan. Mungkin juga Korea Selatan ingin mengulang sejarah kesuksesan bersama Gus Hiddink saat di Piala Dunia 2002 yang sampai ke perempat final ya, benar kan ya? 2002, dan waktu itu saya masih ingat banget bagaimana sengitnya pertempuran antara Korea Selatan dan Italia yang tentunya ingat dong bagaimana peran wasit Biron Moreno yang sangat menggemaskan waktu itu. Oke, ya diharapkan juga Korea Selatan bisa tampil lebih agresif daripada Portugal yang memang sudah lanjut ke babak 16 besar. Nah, Bli Komang, di sini kelemahan di Korea Selatan sudah sangat terlihat, tidak didampingi oleh pelatih, dan juga bagaimana nanti anak asuhnya bisa main saat lawan Portugal, dan terlebih sang bintang dari Korea Selatan katanya juga ngambek karena protes keras yang dilakukan oleh Paulo Bento sehingga menghasilkan kartu merah. Ini bisa menjadi nilai plus ya bagi Portugal, bisa menguntungkan Portugal dan untuk dimanfaatkan ini. Ya, jadi sangat disayangkan sekali ya ketika Korsel akan menghadapi laga penentuan, laga hidup mati menghadapi Portugal, mereka justru harus kehilangan sang pelatih, jadi tanpa didampingi pelatih kepala di pinggir lapangan. Tapi ya itulah, sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur. Dan sekarang Korsel harus berjuang tanpa pelatih, dan kalau saya lihat juga bintang Korsel, Son ya, juga performanya di dua laga ini belum terlalu menonjol. Jadi Son selalu dikurung oleh pemain lawan sehingga tidak terlalu banyak bisa berkembang. Dan kita berharap bahwa di laga ketiga ini Son bisa tampil dengan kemampuan terbaiknya, dengan performa terbaiknya untuk bisa membantu timnya meraih kemenangan, meskipun tidak cukup hanya menang atas Portugal bagi Korsel untuk bisa langsung otomatis lolos ya ke 16 besar, karena harus masih menunggu hasil Ghana melawan Uruguay. Jadi memang berat perjuangan Korsel. Jadi selain kehilangan pelatih, kemudian Son juga belum dalam performa terbaiknya, dan juga tidak hanya cukup dengan meraih kemenangan atas Portugal, tapi juga masih menunggu hasil dari tim lain. Sementara di satu sisi Portugal tentu sudah nyaman ya karena sudah lolos, bahkan sudah hampir dipastikan menjadi juara grup. Mungkin ada kemungkinan besar, ada kemungkinan ya bagi Portugal untuk melakukan rotasi, menurunkan sejumlah pemain-pemain yang selama ini jarang dimainkan untuk diberi kesempatan dan mengistirahatkan pemain-pemain utamanya ya, seperti Dalot mungkin bisa diberi kesempatan untuk tampil
juga pemain-pemain lain yang belum pernah ditampilkan, sehingga ada sedikit rotasi. Ada juga mungkin Rafael Leao yang juga bisa dimainkan, juga Joe Maria yang bisa masuk starter, memberi kesempatan kepada mungkin Cristiano Ronaldo untuk istirahat karena fisiknya sudah mulai menurun seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa Korsel butuh perjuangan yang berat untuk bisa mengalahkan Portugal. Tentu kita berharap bahwa Korsel bisa membuat kejutan ya. Sekali lagi kita sebagai wakil Asia. Ya, Asia lagi ya. Meskipun sangat berat. Tadi Delta sudah sempat menyinggung bagaimana penampilan Korsel di Piala Dunia 2002 ya. Ketika di Korsel dan dilatih oleh Gus Hiddink. Dan saat itu mungkin Delta ingat bahwa Korsel sempat mengalahkan Portugal jadi 1-0. Bisa saja hasil itu terulang di pertandingan besok. Nah, itu dengan catatan apabila Portugal menurunkan pemain-pemain pelapis semua. Jangan sampai ini Portugal memberi angin kepada Paulo Bento ini. Ya, oke. Kalau di sini memang Portugal sudah sangat diunggulkan dan difavoritkan. Prediksi skornya dari Bli Komang berapa, Bli? Ya, kalau Portugal tidak banyak melakukan rotasi, artinya mungkin hanya 1, 2, atau 3 pemain. Saya kira tidak akan banyak mempengaruhi kekuatan Portugal itu. Masih lebih unggul dari Korea Selatan. Artinya kalau memang Portugal turun dengan kekuatan terbaik, saya kira Portugal masih bisa meraih kemenangan paling tidak dengan skor 2-1. Tapi kalau ada catatannya ya, kalau Portugal mengubah seluruh pemain utamanya di strategi 11, Korsel punya peluang untuk meraih kemenangan. Jadi kita masih mau melihat dulu komposisi pemain yang diturunkan oleh Portugal. Ya, dan tentunya juga Fernando Santos tidak akan berspekulasi dan main-main saat lawan Korea Selatan kan ya, meskipun juga posisinya sudah diuntungkan, Korea Selatan sudah tanpa pelatih. Nah, kalau Bang Giri, hasil realistis yang akan dicapai oleh Korea Selatan, kira-kira prediksinya berapa, Bang? Ya, melihat 2 pertandingan awal melawan Uruguay dan juga melawan Ghana, saya pikir Korea Selatan punya peluang lah untuk mencetak gol ke gawang Portugal. Begitu banyak usaha mereka melakukan tendangan-tendangan. Dan itu juga saya pikir akan terjadi di pertandingan melawan Portugal. Tapi ya itu tadi, kepentingan Portugal itu sudah tidak ada di pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah nanti Portugal melakukan hal serupa seperti Prancis atau tidak. Kalau memang melakukan seperti Prancis, seperti Bli Komang bilang, peluang Korsel untuk menang itu ada. Tapi kalau tidak, sangat berat untuk Korea Selatan mengambil poin penuh pada pertandingan ini. Maka apapun skema atau skenario Portugal nanti, saya pikir 2-2 lah. Malah justru imbang ya, prediksi skor dari Bang Giri. Dan memang menurut saya juga laga versus Korea Selatan ini cukup sebagai laga hiburan saja untuk Portugal gitu kan ya. Karena memang sudah jelas lolos. Oke, imbang dari Bang Giri, menang di Portugal dari Bli Komang ya. Oke, kalau Mbak Delta? Ya, kalau Mbak Delta? Saya setuju dengan Bang Giri. Kemungkinan akan imbang di sini karena Korea Selatan juga tidak akan tidak akan memperlihatkan kelemahannya sekalipun tidak ada pelatihnya di pinggir lapangan. Oke, kita lihat hasilnya nanti ya. Oke, terima kasih Bli Komang dan juga Bang Giri atas ulasannya. Terima kasih Mbak Delta. Oke, Tribuners jangan lewatkan ya program Super Score edisi spesial Piala Dunia 2022. Kami tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News setiap hari tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzales pamit undur diri, sampai jumpa di ulasan laga berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.